Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 11 Mei 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook dari global dulu. Jadi Nasdaq ini memimpin penguatan indeks saham Amerika Serikat dengan kenaikan intraday-nya tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Didukung oleh data inflasi untuk bulan April Amerika Serikat yang hadir di angka 4,9% secara year on year, sedikit lebih rendah dari perkiraan di 5%. Serta berita mengenai peluncuran AI terbaru dari Alphabet. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat ini melaporkan pertumbuhan bulanan US CPI bulan April juga inline dengan ekspektasi di level 0,4% versus 0,1% di bulan sebelumnya. Pelaku pasar menyikapi positif melandainya tingkat inflasi ini dengan harapan The Fed bisa segera mengakhiri era kenaikan suku bunga, bahkan market mulai memperhitungkan setidaknya 95% kemungkinan adanya rate pause pada FOMC meeting mendatang bulan Juni. Nah, sementara itu di Washington, pemerintah dan Parlemen Amerika Serikat ini melakukan diskusi mengenai urgensi menaikkan plafon utang Amerika Serikat yang sudah menyentuh 31,4 triliun USD. Sejauh ini kesepakatan terkesan buntu secara sepihak, di mana Demokrat ini menolak opsi yang mengharuskan mereka menghemat anggaran belanja. Nah, kemudian dari benua Eropa sendiri, ini Jerman merilis data inflasi untuk bulan April yang juga sesuai ekspektasi di level 7,2% secara year on year dan 0,4% secara month on month. Adapun harga minyak ini tergerus lebih dari 1% setelah Amerika Serikat merilis data persediaan minyak mentah yang ternyata di atas perkiraan secara signifikan. Bertambah 2.951 juta barrel, di mana forecast ini justru diproduksi turun di bawah 1 juta barrel. Nah, menimbang sentimen pasar yang ada, semoga langkah bullish ini mulai muncul setapak demi setapak pada pekan ini dan dapat berlanjut kembali membawa IHSG menembus resisten pentingnya di kisaran 6825 hingga 6845. Kami pun menyarankan para investor untuk averaging up apabila penembusan resisten IHSG ke atas 6825 hingga 6845 berjalan dengan lancar. Kemudian kita lanjut untuk most active stocks. Kemarin itu ada Goto, BBRI, BBCA, Telkom, SII, BMRI, Adaro, Hill, Jati, dan BBNI. Sementara untuk transaksi foreign kemarin mencatatkan net buy sebesar 238 miliar rupiah dengan top foreign buy-nya ada Goto, BBRI, SII, BMRI, dan ICBP. Sementara top foreign sell ada Adaro, Akra, BBCA, BTPS, dan SMGR. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari ADMR, di mana ini terus menggeber hilirisasi mineral melalui proyek pembangunan smelter aluminium di Kalimantan Utara. Smelter ini ditargetkan rampung pada kuartal 2 2025 dengan proyek ini memiliki kebutuhan investasi mencapai 2 miliar USD yang mana angka tersebut terpisah dari belanja modal reguler. Nah, kemudian yang kedua ada dari XL yang berhasil mencatatkan laba menjadi 200,89 miliar rupiah pada kuartal 1 2023, yang mana ini didorong dari peningkatan pendapatan sebesar 11,9% menjadi 7,54 triliun rupiah. Nah, perinciannya ini data dan layanan digital tumbuh 11%, segmen percakapan dan SMS naik 0,15%. Kemudian ada pendapatan jasa interkoneksi dan jasa telekomunikasi lainnya ini turun 30%. Sementara dari sisi diskon ini pendapatannya cenderung flat di 3,14 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga ini ada dari Mika yang melaporkan penurunan pendapatan dan laba bersih sepanjang kuartal 1 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh kontribusi pelayanan kasus COVID-19 yang lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, per Maret 2023, Mika ini mengantongi pendapatan bersihnya 1,02 triliun rupiah atau turun 5,97%. Sementara dari bottom line-nya, laba bersih turun 14%, ini menjadi 230,63 miliar rupiah. Kita lanjut ke domestic and global news. Dari domestik sendiri, ini ada pemerintah dalam hal Kementerian SDM yang mengungkapkan salah satu alasan masyarakat Indonesia yang belum juga beralih dari mobil dengan bahan bakar minyak ke mobil listrik. Hal itu disebutkan oleh staf khusus Menteri SDM
yang mana beliau menyebutkan bahwa salah satu alasan dari masih kurangnya peminat mobil listrik di Indonesia adalah karena masih mahalnya harga jual kendaraan tersebut. Nah, bahkan juga beliau menyebut ada perbedaan harga jual antara mobil dengan BBM dengan mobil listrik yang bisa terpaut hingga 340 juta rupiah. Adapun saat ini juga yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah keamanan dalam menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, keresahan masyarakat terus berlanjut, di mana beliau juga mengatakan bagaimana jika baterai mobil listrik ini habis di tengah jalan. Kemudian bagaimana jika baterai mobil listrik ini sudah mencapai masa berfungsinya. Kemudian dari global sendiri ini ada harga minyak yang turun lebih dari $1 Amerika Serikat per barrel pada hari Rabu. Ini mengakhiri rally 3 hari karena data ekonomi menunjukkan bahwa The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Minyak mentah Brent ini turun 1,3% menjadi 76,41 USD per barrel. Sementara minyak mentah Amerika Serikat WTI ini turun 1,6% menjadi 72,56 USD per barrel. Nah, harga konsumen ini naik untuk di Amerika Serikat di bulan April yang berpotensi meningkatkan kemungkinan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi. Kenaikan suku bunga global ini telah membebani harga minyak dalam beberapa bulan terakhir dengan kekhawatiran pelaku pasar mengenai resesi. Persediaan minyak Amerika Serikat juga naik sekitar 3 juta barrel minggu lalu karena pelepasan cadangan nasional dan penurunan ekspor. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari Kamis ini ada dari US mengenai PPI dan Initial Jobless Claim. Dari Cina sendiri ada data mengenai CPI dan PPI. Untuk Corporate Calendar, hari Kamis ini ada RUPS dari emiten Adaro, Denar, dan PZZA. Sementara kum dividen ini dari emiten KLBF, NICL, dan TLDN. Untuk teknikal, hari ini IHSG kami proyeksikan bullish atau konsolidasi. Ini sedang menguji resisten MA20 dan MA10-nya. Support terdekatnya ini di kisaran 6760 hingga 6730. Kemudian resisten terdekatnya di 6825 hingga 6845. Adapun advice untuk perdagangan hari ini yaitu hold atau averaging up secara bertahap. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada BBNI, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy. Dengan overview-nya ini konfirmasi candle doji yang muncul di area support serta menguji resisten MA10 dan MA20. Adapun target terdekatnya ini di 9.600 dan stop loss-nya itu di 9.000. Kemudian ada ADMR, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya menguji support midterm dan RSI positive divergence. Untuk target terdekatnya di kisaran 1000 hingga 1015, kemudian stop loss di 910. Kemudian ada Wood, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya menguji support lower channel atau uptrend jangka pendek serta uji resisten ketiga MA-nya di 10, 20, dan 50. Adapun target terdekatnya di 428 dan stop loss di 390. Kemudian ada Java, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya ini menguji resisten MA10 dan MA20, target terdekatnya di 1100 hingga 1120, stop loss di 1040. Nah, kemudian rekomendasi yang terakhir ini ada XL, di mana rekomendasi kami hari ini buy on weakness dengan overview-nya menguji support MA20 setelah breakout, target terdekat di kisaran 1980 hingga 2000, kemudian stop loss-nya itu di 1800. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.